أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi. Khulasatu Ta'zimi Al-Ilmi. Ringkasan dari kitab pengagungan terhadap ilmu. Karya Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Beliau ini adalah seorang anggota kibarul ulama di Majelis Ulama Saudi Arabia. Dan pada pertemuan yang terdahulu kita telah mengambil faidah dari muqaddimah kitab ini, apa yang dituturkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, bahwa kitab ini adalah merupakan ringkasan dari kitab beliau yang sebelumnya yang berjudul Ta'zimul Ilmi, berjudul Ta'zimu Al-Ilmi. Dan ringkasan ini adalah merupakan poin-poin daripada Ta'zim Al-Ilmi. Kemudian beliau meletakkan sampai pada 20 poin. Ya, 20 poin di dalam mengagungkan ilmu. 20 poin bagi seorang muslim atau mungkin bagi talibul ilmi di dalam mengagungkan ilmu. Artinya siapa saja yang memenuhi dan mengamalkan dari 20 poin ini, maka dia insya Allah telah mengagungkan ilmu dan dia berhak untuk mendapatkan ilmu din yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-ma'qidul awal, ikatan yang pertama atau usul yang pertama di dalam mengagungkan ilmu, yaitu tathiru wi'a'il ilmi. Tathiru wi'a'i al-ilmi. Mensucikan wadah al-ilmu. Mensucikan wadah ilmu. Wi'a ini maknanya adalah wadah. Mensucikan wadah ilmu. Apa wadah ilmu itu? Wadah ilmu itu adalah al-qalb. Wadah ilmu itu adalah al-qalb, yaitu hati. Beliau mengatakan di sini, wa huwa al-qalbu. Wadah ilmu adalah hati. Wa bihasbi taharatil qalbi yadkhuluhu al-ilmu. Dan sesuai dengan kadar kesucian hati, ilmu itu masuk ke dalamnya. Artinya saat hati tidak bersih, maka ilmu tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Saat hati itu bersih, maka ilmu akan bisa masuk ke dalamnya. Saat hati setengah dalam bersihnya, kebersihannya setengah, kotornya juga setengah, maka ilmunya pun akan setengah masuk ke dalamnya. Jadi wa bihasbi taharatil qalbi yadkhuluhu al-ilm.
sesuai dengan kesucian hati, artinya sesuai dengan takaran suci kesucian hati, maka ilmu itu bisa masuk. Jadi ilmu masuk tergantung dari kesucian hati kita. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Apabila bertambah ilmu tersebut, yakni bertambah suci ilmu tersebut, maka akan bertambah pula ilmu itu di dalam hati seseorang. Akan bertambah pula ilmu itu di dalam hati seorang muslim. Faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu. Maka barang siapa yang menginginkan untuk memiliki ilmu, untuk menguasai ilmu, falyuzayyin, maka hiasilah batinahu, batinnya. Hendaknya dia hiasi dengan kesucian batinnya tersebut. Wa yutahhiru qalbahu min najasatihi, dan hendaknya ia mensucikan hatinya dari najis-najisnya. Yakni mensucikan hati dari najis. Najis-najis hati itu seperti diantaranya hasad, iri, dengki, kemudian niat buruk dan seterusnya. Fahada najasatu al-qalb, maka ini adalah najis hati. Fal ilmu jauharul latifun, fal ilmu jauharun latifun, la yasluhu illa lil qalbi nadhifi, la yasluhu illa lil qalbi nadhifi. Ilmu itu adalah jauhar. Jauhar ini artinya adalah esensi atau hakikat daripada kelembutan. Al-ilmu jauharun latif. Ilmu adalah esensi yang baik, esensi yang bagus, esensi yang indah. La yasluh, dan tidak akan baik, tidak akan bagus, illa lil qalbin nadhif. Artinya ilmu itu tidak akan bisa tetap dengan indah kecuali kepada hati yang bersih. Illa lil qalbi an-nadhif, kecuali pada hati yang bersih. Jadi ilmu itu indah dan tidak akan bisa bertengger kepada hati yang buruk. Ilmu itu indah, ia hanya bisa bertengger pada hati yang bersih. Jadi yang jadi permasalahan adalah kapan atau bila ada seorang dia mungkin dikatakan dia memiliki ilmu, ahli ilmu, tapi dia hatinya penuh dengan iri, dengki dan hasad. Itu bagaimana? Katanya ilmu itu akan masuk ke dalam hati yang bersih. Tapi ada dia menjadi seorang ahli ilmu tapi iri, dengki dan hasad. Ketahuilah bahwa ilmu tersebut tidak memberikan manfaat apa-apa. Yang sejatinya justru ilmu tersebut tidak masuk ke dalam hatinya. Ya, mereka hanya dilihat secara zahir oleh manusia bahwa mereka adalah ahli ilmu, tapi sejatinya mereka adalah orang-orang yang bodoh karena ilmu belum masuk ke dalam hatinya. Kalau seandainya ilmu masuk ke dalam hatinya, tentunya di dalam hati tidak ada iri, dengki dan hasad di dalam hatinya. Ya, karena ilmu itu akan masuk kepada hati yang bersih. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimaini. Taharatul qalbi, kesucian hati itu, tarji'u, kembali kepada aslaini azimataini, dua usul yang besar. Dua usul yang besar, dua landasan atau dua dasar yang besar. Ahaduhuma taharatuhu min najasati syubuhat. Ahaduhuma taharatuhu min najasati syubuhat. Yang pertama, kembali kepada kesucian hati tersebut dari najis-najis syubhat. Dari najis-najis syubhat. Ya. Kemudian wal akhar, sedangkan yang kedua, taharatuhu min najasati syahwat.
taharatuhu min najasatihi asyahwat. Yang kedua adalah kesucian hati tersebut dari najis syahwat. Dari najis syahwat. Jadi syubhat dan syahwat ini adalah kotoran-kotoran atau najis yang mengotori hati, yang menghalangi ilmu untuk masuk ke dalam hati. Ya, syubhat ini bentuknya biasanya mengarah kepada al-i'tiqad atau keyakinan. Ya, ini syubhat yang mengganggu agama itu sendiri. Sementara syahwat, ya, syahwat ini yang mengganggu kehidupan dunia, yang mengganggu kehidupan dunia, yang mengganggu kehidupan kaum muslimin. Dan memang terkadang syahwat ini godaan yang lebih besar, yang mengganggu ilmu. Karena syahwat ini manusia diganggu dunianya, diganggu keinginannya. Kalau syubhat, terkadang mereka bisa menangkalnya. Kalau syubhat, kalau mereka sudah memiliki dasar-dasar kebenaran, mereka akan bisa mengangkalnya. Meskipun terkadang tidak sedikit yang terjebak juga ke dalamnya. Tapi kalau syahwat, hatta dia ahli ilmu sekalipun, ia terjebak ke dalamnya. Ya, ia terjebak ke dalamnya. Dan berapa banyak para ahli ilmu disebabkan karena syahwatnya dia menjadi bodoh kembali. Para ahli ilmu disebabkan karena syahwatnya dia menjadi bodoh kembali. Menjadi tersesat kembali. Dia menjual agamanya disebabkan karena syahwat. Utamanya syahwat dunia. Bahkan ia menjual agamanya hanya untuk membeli dunia yang sedikit. Hanya untuk membeli harta yang sedikit. Ini disebabkan karena syahwat. Ya, dan ini fitnah yang paling besar. Fitnah yang paling besar yang menggoda manusia adalah fitnah syahwat. Naam. Wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mithlika ila wasakhi thawbika fastahi min nadharillahi allati qalbika fastahi min nadharillahi ila qalbika wa fi ihanun wa balaya wa dhunubun wa khataya. Idza kunta, apabila engkau malu, idza kunta tastahi, jika engkau malu, min nadharil makhluk, dari penglihatan makhluk, dari pandangan makhluk, mithlika, ya, makhluk sepertimu, ila wasakhi thawbika, kepada kotornya bajumu. Artinya jika engkau malu dilihat oleh manusia disebabkan karena kotor bajumu. Disebabkan karena kotor bajumu. Fastahi min nadharillah ila qalbik. Maka hendaklah engkau malu dari pandangan Allah dari kotornya hatimu. Karena pandangan Allah itu lebih utama ketimbang pandangan manusia. Manusia hanya bisa melihat secara zahir. Dan kita malu kalau seandainya pakaian kita kotor lalu dilihat oleh manusia. Ya, pakaian kita kotor dilihat oleh manusia, kita akan malu. Dan kita akan memberikan banyak alasan. Oh iya, tadi saya habis begini, saya habis begitu, makanya baju saya kotor. Untuk mengatasi malunya demikian. Tapi terkadang manusia tidak malu saat hatinya kotor oleh Allah saat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan fastahi min nadharillahi ila qalbik, hendaknya malu dari pandangan Allah yang melihat kepada hatimu. Wa fihi ihanun mubalaya. Ya, sedangkan di dalamnya ada ujian dan bala, ujian dan cobaan. Dzunubun wa khataya, ada dosa dan kesalahan. Hati itu adalah tempatnya dia bersabar dari ujian dan dari ujian dan bala, serta tempatnya dosa dan kesalahan. Hendaknya malu bila hati kita kotor. Wa fi sahih Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada gambar dan harta kalian. Artinya apa? Allah tidak melihat dunia kalian. Allah tidak melihat bentuk apiknya kalian. Allah tidak melihat ketampanan kalian.
Allah tidak melihat kecantikan kalian. Dan juga amwal, harta kalian. Allah tidak melihat kalian itu kaya, kalian memiliki kedudukan dan jabatan. La, Allah tidak melihat itu. Itu dunia. Ringkas kata, Allah tidak melihat dunia kalian. Walakin, akan tetapi, yanzuru ila qulubikum. Allah itu melihat hati kalian. Wa a'malikum. Dan melihat amalan kalian. Dan amal adalah biasanya cerminan daripada hati itu sendiri. Amalan akan menjadi baik bila hatinya itu baik. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala melihat pada seorang hamba pada dua hal atau pada dua sisi. Yang pertama, Allah melihat pada hati manusia. Yang kedua, Allah melihat kepada amalan manusia. Dan dua-duanya ini tidak bisa dilepas. Antara hati dengan amal tidak bisa dipisahkan. Ya. Manusia hanya bisa melihat amal tapi tidak bisa melihat hati. Tapi Allah bisa melihat dua-duanya. Bisa melihat hati dan juga bisa melihat amal. Maka hati-hati dengan hati kita dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amal mungkin kita bisa merekayasa, tapi hati tidak bisa direkayasa. Oleh karena itu, ilmu hanya diberikan oleh Allah bagi hatinya yang bersih, bagi orang-orang yang hatinya bersih. Dan hati yang bersih akan sangat berpengaruh dengan amalan seseorang. Sebaliknya, amalan seseorang tidak ada pengaruhnya dengan hati manusia. Artinya tidak ada pengaruhnya dengan apakah hatinya akan menjadi baik atau tidak. Karena hati ini adalah amirul badan yang mengontrol segala amalan. Namun hati ini atau amalan tersebut terkadang kalau kita paksakan, awalnya mungkin hati kita berat, tapi kita tetap beramal. Maka biasanya dengan amalan keimanan akan menjadi meningkat, keimanan akan menjadi baik. Naam. Ala kulli hal, hubungan antara hati dengan amalan itu sangat kuat. Karena dua hal ini adalah sesuatu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merekayasa amalan, tapi kita tidak bisa merekayasa hati. Kita bisa membersihkan amalan, tapi kita tidak bisa membersihkan hati kecuali dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan lagi, man tahhara qalbahu fi al-ilmu halla wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahala. Barang siapa yang hatinya itu suci, hatinya itu bersih, ya, fihi al-ilmu halla, maka ilmu akan masuk ke dalamnya. Wa man lam yarfa', barang siapa yang tidak mengangkat dari najisnya, artinya barang siapa yang tidak berusaha untuk mengangkat dari hatinya najis hati tadi, yang tidak mengangkat najisnya, wada'ahu ilmu, dia akan ditinggalkan oleh ilmu, dan ilmu itu akan pergi. Jadi ilmu itu akan bisa tetap di dalam hati manusia, atau ilmu tersebut akan pergi dari hati manusia, tergantung dari kesucian dan kekotoran hati tersebut. Qala Sahal ibnu Abdullah, berkata Sahal ibnu Abdullah, yakni Sahal ibnu Abdullah at-Tustari, haramun ala qalbin ay yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Haram atas hati akan masuk ke dalamnya cahaya. Artinya cahaya itu tidak diharamkan untuk masuk ke dalam hati. Wa fihi syai'un, sedangkan di dalamnya ada sesuatu mimma yakrahullah, dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dibenci oleh Allah dari yang paling besar adalah syirik. Ya, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah syirik. Maka tidak akan masuk ilmu ke dalam hati manusia yang di dalamnya ada bentuk kesyirikan meskipun kecil. Ya, atau yang di dalamnya ada kebid'ahan atau apapun yang merusak hati, maka ilmu itu tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hati yang
di dalamnya, mengharamkan atas ilmu yang di dalam hatinya itu ada kotoran. Ya, hati diharamkan untuk menerima ilmu. Hati diharamkan untuk menerima ilmu, sementara di dalam hati tersebut ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini ikatan yang pertama atau usul yang pertama di dalam mengagungkan ilmu. Ya, mengagungkan ilmu, bila ingin mengagungkan ilmu, sucikan hati kita agar ilmu itu bisa masuk ke dalam hati kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.